Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, obrolan bareng Halal Center Wadi kerjasama dengan Ilmu Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan juga Radio Jogja AM 1395 kHz, Radio Pendidikan, Dakwah dan Budaya. Baik, di kesempatan kali ini pemirsa pendengar radiomu, kita akan ngobrol bareng Halal Center Wadi. Dan kali ini saya Kak Juma dari Radio Jogja akan menemani Profesor Nur Hasanah yang kesempatan pagi hari ini berkenan hadir untuk menemani Kak Juma ngobrol terkait perkembangan dunia halal. Mudah-mudahan materi yang kita obrolkan di kesempatan kali ini, pemirsa podcast Radio Jogja dan juga pendengar Radio Jogja bisa memberi manfaat, mencerahkan kita semuanya dan membantu kita untuk hidup lebih berkemajuan di waktu yang akan datang. Baik, kita sapa langsung narasumber kita, pemateri kita di sesi kali ini, Prof. Nur Hasanah. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Alhamdulillah. Ya, masa ini harus sehat ya, Prof ya. Betul. Baik, Prof. Untuk kali ini kita akan bincang tentang perkembangan dunia halal. Yeah. Apa yang bisa disampaikan terkait perkembangan dunia halal, Prof? Monggo. Ya. Terima kasih Kak Juma dan Bapak Ibu sekalian pemirsa Radiomu Jogja. Halal sekarang itu mungkin sudah bukan lagi urusan orang muslim. Jadi yang mengurusi halal itu tidak hanya orang muslim saja. Ya, jadi kalau orang muslim berbicara halal, mengusahakan sesuatu halal itu memang adalah bagian dari kesempurnaan ibadah. Jadi bagian dari keimanannya kepada Allah itu. Tetapi orang-orang non muslim itu mengambil kesempatan tentang halal ini untuk sebagai urusan bisnis. Ya, jadi sudah menjadi bisnis yang itu kemudian dikembangkan. Ya, jadi sekarang kalau orang menilai suatu produk itu ada sertifikat halalnya, ada logo halalnya, itu bukan hanya kalau orang non muslim ya, itu bukan hanya menilai kalau produk itu halal begitu ya, tetapi juga produk itu berkualitas. Jadi sekarang halal itu sudah menjadi sebuah brand sebagai sebuah plus, nilai plus dari suatu produk, karena dengan halal itu mesti akan ada nilai lebih yang ada di situ. Ya, kalau bagi muslim mungkin memang tentang keimanan tadi, kesempurnaan bagian dari ibadah gitu, bagian dari kesempurnaan ibadah. Tetapi bagi non muslim itu adalah tambahan nilai plus bahwa di dalam halal itu mesti ada kualitas. Jadi mesti ada thayyib. Jadi kalau produk-produk yang sudah disertifikasi halal itu mesti juga dia thayyib, Pak. Jadi mesti baik gitu, Pak. Karena di dalam proses untuk mendapatkan sertifikat halal itu ada proses yang cukup panjang ya, yang di sana juga ada proses yang harus dinilai ya. Di sana ada sistem jaminan halal begitu ya. Kalau di dunia industri itu ada ISO, ada quality assurance begitu. Nah, ini tidak hanya quality assurance iya, tetapi ini halal assurance ya, yang itu harus dibangun di dalam produk yang disertifikasi halal itu, Pak. Jadi ya, ide menarik, halal insurance. Jadi yang dibangun Halal Center Wadi tidak hanya halalnya saja, tapi bagaimana halalan thayyiban wa barokan. Ya, tidak sekedar halal asalnya, sumbernya, tapi juga thayyib, memang bergizi, iya, bermanfaat, lahir batin, iya, barokan, dan menenangkan, menenteramkan bagi kehidupan manusia itu sendiri, iya, yang memanfaatkan halal itu. Iya. Kalau terkait perkembangan dunia halal, sebenarnya perbincangan tentang halal itu sejak kapan dan seperti apa, Prof? Ya, monggo. Oke. Kalau di Indonesia ya mungkin
isu tentang halal itu merebak ya, isu tentang sertifikasi halal. Kok tentang halal tentunya sudah dari zaman Rasulullah dulu ya, zaman Islam itu mulai gitu. Tetapi kalau tentang sertifikasi halal itu mulai merebak sekitar tahun 90-an berapa gitu ya Pak, tahun 90-an ketika ke waktu itu ada isu tentang pemalsuan daging babi yang kemudian kita ingat ya waktu itu kemudian dari pencampuran lemak babi di dalam produk itu kemudian ada timbul meminta yang kemudian ulama itu untuk memeriksa, dan kemudian ada waktu itu timbul berdiri LP-POM MUI ya. Jadi itu sudah sekitar tahun 90-an itu berdirilah LP-POM MUI, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat dan Makanan. Nah, itu berdiri ketika itu, dan kemudian proses sertifikasi itu mulai. Dan mungkin teman-teman juga ingat ya, Bapak Ibu juga ingat kasus juga misalnya kita tahun 2000-an itu pernah dihebohkan ya dengan produk waktu itu produk Ajinomoto ya. Waktu itu ya yang kemudian Ajinomoto menarik semua produknya, dan karena waktu itu di dalam proses produksinya itu melibatkan satu komponen yang itu ada unsur memang dari babinya gitu. Jadi mulai tahun sekitar 30 tahun lalu ya, tahun 90-an sertifikasi halal di Indonesia itu baru mulai ya. Dan kemudian juga ternyata dunia juga merespon itu Pak. Jadi sertifikasi halal itu berkembang juga di negara-negara non muslim seperti Jepang, seperti juga di Eropa juga seperti itu Pak. Di Australia juga berkembang, dan kalau kita lihat misalnya di Thailand Pak, mungkin Bapak kenal ya, kita punya di Thailand itu tokoh halal yaitu Pak Winai Dahlan, ini cucunya Kiai Ahmad Dahlan. Nah itu yang di sana menggerakkan halal itu di Thailand. Nah mereka juga walaupun banyaknya Muslim itu sangat sedikit, mayoritasnya penduduk itu adalah orang-orang Buddha, tapi halal itu berkembang bagus sekali ya, karena halal itu sudah menjadi sebuah komoditi ya. Baik, Prof, kalau kaitan perkembangan mungkin panjang diceritakan ya, tapi mungkin akan kita bicarakan di waktu-waktu yang datang. Dan kaitannya perkembangan halal juga selain kepentingan umat Islam, juga di dunia bisnis juga menarik ya diperbincangkan terkait perkembangan halal, sehingga tidak hanya mengamankan akidah umat Islam, tapi juga di dunia bisnis, memacu bisnis, menarik untuk transaksinya karena lebih terjamin. Betul. Tidak hanya orang Islam, orang non Islam pun tertarik untuk memperbincangkan halal sekaligus membisniskan terkait dunia halal ini. Baik Prof, nanti kita lanjutkan perbincangan kita di lain kesempatan, dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan di kesempatan kali ini memberi manfaat pemirsa podcast Radio Ilmu Jogja dan juga pendengar Radio Ilmu Jogja, yang acara ini kerjasama antara Ilkom UAD dengan Radio Ilmu Jogja Halal Center, dan mudah-mudahan ke depan bisa berjalan dengan lancar Prof. Iya. Kiranya sampai di sini, terima kasih atas perhatiannya dan atensinya. Kita akhiri Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.